الفاتحة. أن الله يرزقنا العلم النافع والعمل الخالص المقبول وحسن التعليم والدلالة على الهدى ويسير بذلك قلب نبينا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم وإلى أرواح معلمينا ومشايخنا وذوي الحقوق لنا متقدمين في هذا المسجد وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم. الفاتحة. الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا تعلم وتعليم النفع والانتفاع وتذكر وتذكير الإفادة والاستفادة وحث على تمسك بكتاب الله بسنة رسوله صلى الله عليه وصحبه وسلم ودلالة على الهدى والخير وابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا وعلى أهلنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم ارزقنا علم لدنيا ومشرب صافي الهني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني. أما بعد، شروط الجماعة إلى قوله الثالث أن ينوي المعموم القدوة أو الجماعة أو المعمومية، فلو تابع إمامه بلا نية في ركن وطال انتظاره بطلت صلاته، فالنية واجبة على المعموم دون الإمام إلا في 4 صلوات فتجب على الإمام، وهي الجمعة والمعادة والمتقدمة في المطر والمنذورة جماعة إلى آخر ما قال المؤلف. Masih di pembahasan tentang syarat-syarat sholat berjamaah. Kapan hari sudah dibahas persyaratan-persyaratannya, posisi makmum dan imam, kemudian juga hendaknya si makmum mengetahui perpindahan imam dari rukun ke rukun yang lain. Entah itu dengan melihat ataupun mendengar ataupun dengan mendengarkan seorang muballigh atau yang menyampaikan perpindahan imam. Ya. Kalau kita sholat Jumat di Ampel itu kan kadang-kadang ada suaranya Rabbana walakal hamd, atau di Masjid An-Nabawi atau masjid apa namanya Masjidil Haram. Itu ada suaranya muballigh. Andaikan tidak melihat imam, maka cukup dengan mendengarkan suara imam. Enggak melihat imam dan tidak mendengarkan suara imam, perpindahan antara rukun ke rukun, takbir-takbirnya itu, maka ada suara muballigh, maka cukup suara muballigh. Tapi yang bahaya kalau muballighnya kemudian enggak ada suaranya. Orangnya posisinya jauh, makmumnya itu posisinya belakang, masjidnya besar, dan tidak tahu perpindahan imamnya, atau mungkin dia agak tersembunyi, nggak bisa melihat makmum yang lain. Melihat makmum yang lain boleh, tapi ini nggak ngelihat makmum yang lain, suara mubalighnya hilang. Kalau dia ngelihat bahwasanya ini paling hilang ya cuman sekali mungkin atau sebentar. Jadi mungkin misalnya dia nggak dengarkan suaranya takbir Allahu Akbar, takbir untuk rukuk nggak dengar. Ya. Tapi nanti sebentar lagi kan ada suaranya Sami Allahu liman hamidah. Enggak kedengeran juga. Berarti ini mubalighnya hilang lah, anggap seperti itu. Maka kalau dia tidak niat mufarroqoh, maka batal sholatnya. Batal sholatnya. Dia niat mufarroqoh.
Karena dia posisinya sekarang mau mengikuti siapa? Pendengar perpindahan imamnya aja dia nggak tahu. Dan kalau dia lanjutkan batal. Oh, kenapa kok bisa batal ya? Karena otomatis dia bakal kehilangan atau kelewatan 2 rukun. Nanti insya Allah kita bahas masalah 2 rukun ini. Ya, kalau kelewatan 2 rukun ya bisa batal itu sholatnya. Jadi seperti itu. Nah sekarang pembahasannya adalah ilmuhu bi af'al ats-tsalits an yanwi al-ma'mum al-qudwah. Awil jamaah awil ma'mumiyah. Hendaknya si makmum niat al-qudwah, mengikuti. Baik itu bita'yin dengan langsung menunjuk orangnya. Nawaitu usolli fardhu dhuhri 4 rakaat mustaqbil qiblati iktidaan bi Zaid misalnya. Ya, mengikuti si Zaid. Itu ta'yin. Jadi langsung disebut namanya. Ya. Lillahi ta'ala Allahu akbar. Nanti ada perbedaan pendapat ulama kalau ternyata imamnya bukan si Zaid. Ya. Ternyata imamnya bukan si Zaid. Nah, itu bahaya itu sholatnya. Itu bisa membatalkan sholat tersebut. Atau dengan niat al-jamaah, jama'atan lillahi ta'ala. Ya. Atau dengan makmumiyah, yaitu niat sebagai makmum. Nah ini semuanya niatnya ini mengikuti sholatnya orang. Dikaitkan sholatnya dia dengan sholatnya orang. Dan ini niat ini wajib. Andaikan dia tidak niat maka sholatnya tidak sah. Contoh, ada satu orang sholat di sebelahnya. Ya. Allahu Akbar. Kadang-kadang hati itu kepingin barengi orang yang sholat di sebelahnya ini. Wah dia rukuk ya saya rukuk. Ya Allah liman hamid ya dia sami Allah. Tapi nggak ada niat makmumiyah, ya, makmuman, maka sholat orang tersebut batal. Orang tadi yang artinya pengen niat ngikut barengi itu batal. Makmumnya makmuman. Nah pertanyaannya apakah imam wajib mengatakan imaman? Ya. Maka imam tidak wajib mengucapkan imaman, ya, tapi sunnah. Dan andaikan si imam tadi tidak atau belum sempat mengucapkan imaman, lalu kemudian di pertengahan, ya, rakaat sholatnya 4 rakaat. Rakaat pertama nggak niat, rakaat kedua nggak niat, rakaat ketiga imaman lillahi ta'ala, niat dalam hati imaman. Ya. Maka bagaimana? Maka 2 rakaat pertama menurut para ulama, 2 rakaat pertama dia tidak mendapatkan fadilah jamaah. Tapi 2 rakaat terakhir dia mendapatkan fadilah daripada sholat berjamaah. Ya. Falau taba'a imamahu bila niyatin fi ruknin, ya. Dan andaikan dia mengikuti imamnya, seorang tersebut mengikuti imamnya bila niyah, tanpa niat jamaah, ya. Fi ruknin dalam satu rukun atau melewati satu rukun, ya. Berarti mulai rukun pertama, ya. Rukun pertama setelah takbir, yaitu al-qiyam dan salat dan qiraatul Fatihahnya. Wa talan tidaruhu, dan panjang penantiannya, kekosongan dia menyebutkan makmuman itu agak lama, yaitu hampir satu rukun atau satu rukun. Batalat sholatu, sholatnya batal. Allahu Akbar, imamnya sholat takbir, dia ikut Allahu Akbar. Imamnya baca surat al-Fatihah, dia lupa, ini si makmum lupa baca makmuman atau niat iktidak, niat jamaah. Waladhdallin, amin. Makmumnya baru eling. Loh iya, belum niat imaman atau belum niat makmuman. Ini batal sholatnya karena sudah lewat satu rukun.
Batalat salatu, salatnya batal. Langsung diulang, Allahu Akbar. Langsung diulang lagi. Faniyatu wajibatun 'alal ma'mum dunal imam. Maka niat ini makmuman itu wajib bagi makmum, bukan untuk imam. Imamnya enggak perlu baca imaman, tapi sunnah. Tapi sunnah. Dan kalaupun dia niatnya imaman, maka si imam mendapatkan daripada fadilah. Dimulai ketika dia meniati imaman sebagai imam. Itu sunnah hukumnya imam. Kecuali illa fi arba'i salawat fatajibu alal imam. Maka kecuali di 4 jenis salat yang wajib niat imaman untuk seorang imam. Maka alhamdulillah kita mulai kecil ya, kebanyakan mungkin semuanya mulai kecil itu sudah dididik niat itu lengkap. Niat itu lengkap. Mulai belajar sholat ya. Sholat dulu di Ustaz Ahmad Baraja, Ustaz Umar Baraja. Niat itu bareng-bareng. Sholli fardhu dhuhri 4 raka'atin mustaqbilal kiblati adaan atau ma'muman, yang imaman lillahi ta'ala. Jadi kayak itu. Nah, lengkap itu. Didikan ini alhamdulillah ya, kita juga harus kayak gitu. Walaupun dengan ketika dia niat usolli fardhu dhuhr imaman atau makmuman, Allahu Akbar, sah. Karena kemarin hari kan sudah dibahas masalah niat. Niat itu kalau wajib ada 3 martabat, ada 3 kedudukan. Pertama dia usolli, itu niat qasdul fi'il, fardiyah, dhuhr ta'yin. Itu salat wajib. 3 ini kesebut sah salatnya. Kalau salatnya munfarid, tapi ditambahi lagi makmuman kalau sebagai makmum 4 ini. Kalau salat sunnah, sunnahnya apa dulu? Salatnya witir, qobliyah, duha, maka usolli duha, usolli witir, sah. Ada kemudian witirnya ini macam-macam. Ada yang mengatakan disebut rakaatnya dulu atau enggak, seperti witir usolli rakaatain minal witir. Ya. Kalau salat tarawih usolli rakaatain minat tarawih. Ya. Makmuman lillahi ta'ala, sah. Ya. Tapi kalau salatnya salat mutlak seperti tahiyatul masjid atau salat mutlak yang lain, ya cukup mengatakan usolli, Allahu Akbar. Itu qasdul fi'il saja, tujuan melakukan salat, usolli, sah. Ya. Orang-orang dulu kan usolli Allah, usolli Allah Akbar, cepat. Itu. Nah sekarang imaman ini kita sudah terlatih. Kalau misalnya yang jadi imam itu sudah kebiasaan, itu hukumnya sunnah. Tapi dalam 4 salat ini maka dia wajib menyebutin imaman. Ya. Sehingga kalau dikatakan wajib, kalau dia tidak niat imaman maka salatnya enggak sah. Salatnya enggak sah. Apa itu? Wahiyya al-jum'ah, salat Jumat. Kalau imam ya harus mengucapkan imaman lillahi ta'ala. Kalau makmum ya sudah wajib walaupun bukan di salat Jumat. Walaupun di salat 5 waktu wajib makmuman, kalau enggak ya sudah batal salatnya. Karena mengikuti salatnya orang tanpa ada kaitan. Batal itu salatnya. Itu wal mu'adah, salat mu'adah, i'adah, salatnya i'adah. Orang i'adah sendiri ya. Itu orang i'adah sendiri itu dikatakan hukumnya seperti nafal mutlak akhirnya, seperti nafal salat sunnah. Dan ini didikan supaya kita enggak ragu dalam salat. Ada orang salat Allahu Akbar, salat zuhur atau salat isya misalnya, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu harus yakin ini salat sah. Syaratnya sudah, rukunnya sudah. Lalu sekarang apa? Itu harus yakin ini sah. Ragu, enggak sah salatnya.
Ya. Sholat atau ibadah ma'asyak dengan adanya ragu itu nggak sah. Ya. Lalu bagaimana? Kalau nggak sah seperti ini, kalau sholatnya dia ragu, maka yang sholat diulangnya ini bukan diulang, tapi ini yang selanjutnya ini sholat yang benar. Makanya nggak boleh ada ragu. Apakah itu namanya ngulang sholat? Enggak, bukan ngulang sholat. Sholat pertamamu nggak sah, maka ini sholat yang benar. Nah kalau orangnya sah, kemudian kemudian dia ingin mengulang sholat tersebut, itu nggak dianjurkan sebenarnya. Itu nggak dianjurkan sebenarnya. Lah niatnya kalau munfarid, apakah niatnya i'adah? Enggak. Lalu sebagaimana? Jamaah. Itu misalnya kita ada satu orang sholat munfarid. Selesai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sholatnya sah, sudah selesai. Nggak taunya ada satu orang sholat lagi, maka dia itu mengulang itu sholatnya. Dia mengulang sholatnya. Dia mengulang sebagai imam, ya imaman wajib disebut. Nah, itu sering itu di pesantren-pesantren atau di rumah. Kalau suaminya biasanya sholat di masjid, kemudian dia pulang sholat lagi sama istrinya atau sama anak-anaknya. Ya, itu kemudian dia sebut imaman lillahi ta'ala. Ini imamannya ini wajib di dalam niat berjamaahnya. Mu'adah, mengulangi sholat. Yang ketiga, al-mutaqaddimatu fil matar. Sholat jamak takdim karena hujan. Jamaknya 4 rakaat, bukan qashar. Sebabnya bukan sebab musafir, tapi sebabnya hujan. Antum dari rumah atau dari rumah naik sepeda motor, atau dari daerah sini naik jalan kaki, sholat Jumat di mana? Ampel. Begitu sholat Jumat, mau sholat Jumat atau masuk waktunya Jumat, hujan. Sudah masuk masjid ini, bos lebat. Nah kalau lebat ini bagaimana? Lebat seperti ini, maka antum sudah boleh sholat jamak takdim. Ya. Fil matar dalam keadaan hujan, hujannya masih terus ini berlangsung ya. Kita nggak tahu hujan ini kapan berhentinya, kita nggak tahu. Maka kita boleh untuk sholat asar jamak takdim. Asarnya dimajukan, sholatnya dilakukan berjamaah, itu boleh. Al-Fakir sendiri, kita sendiri pernah ngalami itu, cuman seumur kalau nggak salah sekali atau 2 kali. Itu pun di Hadramut. Ya. Apakah hujannya bagaimana? Sifat hujannya bukan hujan gerimis, gerimis, ayo sembahyang, nggak bisa. Ya. Dan juga bukan dalam keadaan hujan tersebut kita bawa payung atau punya payung dan hujan tadi tidak sampai membuat lumpur becek di jalan, banjir ya. Kalau sampai bikin banjir ya sudah jamak takdim aja. Boleh. Tapi berjamaah. Dan keempat, al-mandhura jama'atan, orang yang nadar sholat berjamaah. Wah, anak tak nadar, nanti anak sholat ini saya buat jamaah, saya mau sholat berjamaah. Nah ini nadar seperti ini. Maka kalau sudah nadar begini, bagaimana? Niat imamannya wajib. Kalau dia jadi imam, niat imamnya jadi wajib. Usolli fardhu dhuhr 4 rakaat mustaqbil qiblati imaman lillahi ta'ala. Bisa ditambahi mandhuratan lillahi ta'ala. Maka dikatakan fa idza lam yanwi lam tasihha salatuh. Kalau dia enggak niat seperti itu bagaimana? Imam niat dia dalam 4 ini, maka niatnya tidak salatnya tidak sah illal mandhurah, kecuali salat nazar. Fatasih ma'al ithim wa tan'aqid furada. Dia nazar jamaah tapi dia lupa menyebutkan imaman. Karena menyebut imamnya ini wajib,
dan kemudian dia tinggalkan, maka nazar berjamaahnya tersebut ya, tetap sholatnya sah tapi terikat satu, artinya terikat munfarid, nggak dapat fadilah jamaah, plus dia dapat dosa. Kenapa dosa? Karena ninggal wajib, kan niat imamnya wajib. Tapi kalau tiga-tiga yang lain ya, sholat Jumat, mu'adah, jam'at takdim fil matar, maka itu kalau dia tidak niat imaman, maka sholatnya nggak sah ya, maka sholatnya tidak sah. Ar-rabi', yang keempat, an yatawafaqa nadmu sholataihima, hendaknya serasi, selaras nazam, aturan ya, susunan sholataihima, dua sholatnya si imam dan si makmum. Imam sama makmum sholatnya itu selaras walaupun niatnya beda. Maksudnya ayyattafiqa, hendaknya sepakat ya, selaras itu tadi, fil af'alidz zahirah, dalam perbuatan-perbuatan sholat secara zahir. Nah, secara zahir ini apa? Secara zahir itu ya, kan yang namanya sholat itu ada rukun-rukunnya. Rukun qalbi ya, cuman satu, yaitu niat. Kemudian rukun lisan atau talaffuz al-qiraah ya, seperti al-Fatihah, at-tahiyyat, tasyahud, itu ada namanya af'al, arkan atau rukun-rukun af'al. Aqwal tadi af'al. Nah, ini kalau af'al ini yang harus sesuai antara sholatnya imam dan makmum. Wa in lam yattafiqa fil adat wan niyah, walaupun itu makmum dan imam rakaatnya beda, tetap sah. Rakaatnya beda, tetap sah. Maka fala tasihhu, maka tidak sah. Maktubatun, orang sholat wajib, khalfa janazah, di belakang orang sholat jenazah. Oh, kenapa nggak sah? Orang sholat jenazah susunannya beda kok. Dia nggak pakai ruku, dia nggak ada i'tidal, dia nggak ada sujud. Dia adanya cuman qiyam, Allahu Akbar, Fatihah, Allahu Akbar, sholawat, Allahu Akbar, doa, Allahu Akbar, doa di akhir ya. Lalu kemudian salam. Nah, kalau orang sholat berjamaah di belakang dia, jamaahnya sholat yang pakai rukuk dan sujud atau sholat wajib, tidak sah ya. Begitu juga sholat kusuf, sholat gerhana. Loh, sholat gerhana boleh kalau sholat gerhananya itu dikerjakannya ringkas. Sholat gerhana itu aslinya bagaimana? Sholat gerhana itu aslinya per rokaat, setiap rokaat ada 2 qiraah Fatihahnya, ada 2 rukuknya. Itu asli daripada sholat gerhana. Tiba-tiba orang mau sholat zuhur di belakang orang sebut, ya enggak sah. Kecuali kalau si imam tadi itu sholat gerhananya ringkas. Kalau ringkas bagaimana? Kalau ringkas 2 rakaat selesai. Seperti sholat sunnah-sunnah yang lain. Maka sah hukumnya. Tapi kalau dia enggak ringkas, lengkap, sholat yang sempurna, maka tidak sah, itu sholatnya makmumnya. Wa tasihud dhuhur khalfal asr. Sah orang sholat zuhur di belakang orang sholat asar. Begitu juga al-maghrib khalfal isya. Sholat maghrib di belakang orang sholat isya. Karena sholat maghribnya 3 rakaat, karena sholat isyanya 4 rakaat. Bagaimana? Ya mufarokoh. Dia mufarokoh. Kalau masbuk masih enak. Ya, kalau masbuk masih enak. Tapi kalau sudah gak masbuk ini, ya ini ya. Maka dia mufarokoh di rakaat ketiga. Dan semuanya ini hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Sah sholatnya tapi makruh.
Wal qadha khalfal ada, orang salat qadha di belakang orang salat adaan. Ada itu tepat waktu, qadha itu keluar waktu. Setiap salat dilakukan di luar waktunya, maka niatnya adalah qadha. Andaikan salat subuh sekarang misalnya, ini salat subuh sekarang dilihat apakah ini waktunya sudah tulu apa belum. Kalau waktunya sudah tulu, niatnya qadha. Sholli fardhu subhi atau fajri raka'ataini qadha'an lillahi ta'ala. Qadha'an lillahi ta'ala. Ini sudah tulu ini. Qadha'an lillahi ta'ala. Tulu itu beda sama isyraq ya. Kalau orang salat isyraq sekarang ya enggak sah salat isyraqnya. Salat isyraqnya enggak sah. Tulu beda sama isyraq. Nanti isyraq itu apakah sama duha? Ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan isyraq itu bukan duha dan duha itu bukan isyraq, tapi ada yang mengatakan duha isyraq sama. Kemudian orang salat qadha di belakang orang salat ada. Wal fard khalfan nafil. Orang salat wajib di belakang orang yang salat berjamaah sunnah. Berjamaah di belakang orang salat sunnah. Itu banyak. Orang yang dulu lupa sholat subuhnya, anak dulu ya Allah lupa anak sholat subuh. Ya. Apalagi kalau zaman dulu ini kalau ngantuk-ngantuk, ya anak-anak itu kan biasa gitu. Ini anak-anak kalau sholat ngantuk, ya. Ini cuma wudhu, kepek terus sembilan masuk, wis sejadah dibeber dia tidur. Abahnya ngecek, sudah sholat, sudah bah itu sejadah isi belum tak lempit. Itu lihat itu anak-anak itu, hati-hati. Ya. Lah ini berapa? Ini sering kayak gini. Apalagi kalau sudah ngantuk, wah sudah 14. Ya. Nah kalau sudah kayak gini bagaimana? Itu ada. Ya, anak punya sahib dulu. Dia waktu di Tarim. Ya. Di Tarim itu sholat tarawehnya itu kadang-kadang sampai 5 kali. Ya, itu stop itu orang kalau sudah 5 kali ini, luar biasa itu. Bayangkan 20 rakaat, 23 rakaat, 20 rakaat taraweh ya. Witir tetap 11. Paling banyak. Kemudian 20 rakaat kali 5, 100 rakaat berjamaah itu dari masjid ini. Pertama mulai dari jam awal isya, yaitu jam 7 lah, adzan isya pertama itu, sholat isya, kemudian sholat taraweh. Lalu pindah masjid yang selanjutnya. Itu sholat tarawehnya sampai waktunya sahur. Waktunya sahur itu masih ada masjid yang adakan sholat taraweh berjamaah. Itu Tarim. Makanya orang kalau misalnya habis makan kenyang, suarek, ya sudah kenyang luar biasa, ngantuk tidur, bangun-bangun masih bisa sholat tarawih berjamaah dan sholat isyaknya berjamaah. Di kota Tarim. Di sini kan paling lambat, paling telat ya Ampel. Ya ada lagi selain Ampel. Di rumah masing-masing mungkin. Tapi kalau di Ampel ya sholatnya paling udah imamnya usolli raka'atain minat tarawih atau usolli raka'atain minat tarawih lillahi ta'ala imaman lillahi ta'ala Allahu akbar, sholatnya imamnya gitu, di belakang dia sholat qadha subuh, sholli qadha sholatul fajr raka'atain qadha'an lillahi ta'ala Allahu ma'muman lillahi ta'ala Allahu akbar. Sah sholatnya sah. Lu kan imamnya sunnah, iya, tapi nazamnya aturan sholatnya sama. Aturan sholatnya sama. Lu kan si makmum subuh, apa enggak pakai kunut? Enggak masalah. Mau pakai kunut boleh. Mau pakai kunut juga boleh. Allahumma ighfirli ya ghafur sallallahu alaihi wasallam. Itu kunut itu kan sudah kita pernah jelaskan, kunut itu cuma terikat dengan berisi 3. Yang pertama doa, yang kedua adalah pujian, yang ketiga adalah sholawat Nabi, keluarga dan sahabat. Sholawat salam kepada Nabi, keluarga dan sahabat. 3 ini ada kunut namanya. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait, itu semuanya doa. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, itu namanya pujian. Doa, amin, pujian barengi. Jangan diam tok. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la yu'izzu man adait. Dianjurkan imamnya ya, bacanya ya agak keras. Artinya di bawah bacaan doa.
Kalau baca doanya misalnya stabilnya Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait, stabilnya gitu ya. Ketika dia pujian fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walaita wa la yu'izzu man adait, agak makmum denger. Dan makmum di belakang ngikuti fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walaita wa la yu'izzu man adait. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Kita bisa ngomong amin, kita bisa ngikut. Ya. Kenapa? Karena ada yang berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sholawat di kunut itu adalah pujian, ada yang mengatakan sholawat di kunut itu adalah doa. Nah, itu. Kalau sudah ada doa, ada pujian, sholawat itu namanya kunut. Makanya jangan maksakan diri kalau misalnya di Masjidil Haram ataupun di Masjid Nabawi, kemudian kita ini kunut, kan pasti imamnya nggak kunut. Kita kunut, dari kita ini kunutnya lama, lalu kemudian ketinggalan sampai hampir salam, berarti kan 2 rukun. Nanti ada pembahasan itu. Ini bisa batal sholatnya. Ini bisa batal sholatnya. Jadi hati-hati. Nah ini kemudian apa? Sah sholatnya. Imamnya terawih, makmumnya subuh. Ya, makmumnya subuh. Wa kadzalika aksu kullu dzalik, dan begitu juga kebalikannya daripada itu semuanya. Imamnya sunnah, makmumnya subuh. Ini enggak subuh imamnya, makmumnya sunnah, atau makmumnya balikannya. Makmumnya duhur, makmumnya duhur, imamnya duhur, makmumnya sholat isya qadha, boleh. Boleh. Kebalikannya juga boleh. Yang penting sholatnya sama, susunan sholatnya sama. Kemudian yang kelima, syarat daripada sholat berjamaah la yukhalifal ma'mumul imam fi sunnatin fahishatin al mukhalafah. Hendaknya si makmum tidak mengingkari atau tidak mengingkari imam, ngelangkai imam fi sunnatin fahisyah, dalam perbuatan sunnah fahisyatil mukhalafah, sunnah-sunnah yang kalau ditinggal itu jelas. Wah ini berarti makmumnya ini berarti enggak imaman ini, seperti itu. Seperti apa contohnya? Contohnya misalnya si imam tasyahudul awal. Tasyahud awal itu bukan rukun. Tasyahud pertama itu sunnah. Ab'ad ya. Karena ketinggalan dianjurkan untuk sujud sahwi. Lah ini imamnya tasyahud, makmumnya berdiri. Ini namanya mengingkari imam atau melangkai imam dalam perbuatan sunnah yang kalau ditinggalkan kelihatan jeleknya atau kelihatan pengingkarannya. Wah ini berarti kayak seakan-akan ini sudah nggak kayak berjamaah ini. Ya, seperti juga sholat sujud tilawah. Ya. Fasjud waqtarib, Allahu Akbar, sujud. Makmumnya nggak mau sujud, batal jamaahnya. Sholatnya batal. Nah ini namanya meninggalkan si makmum meninggalkan imam dalam perbuatan sunnah-sunnah yang ditinggalkannya mukhalif. Tapi kalau misalnya seperti kunut, imamnya nggak kunut, kita kunut, ini imamnya kan ninggal kunut. Apakah kita sholatnya sah atau enggak? Sah sholat kita. Sholat kita sah. Gak sujud sahwi, seperti sujud sahwi. Loh kenapa kok kunut ditinggal nggak sah? Sah. Tapi kalau tasyahudul awal iya. Bedanya itu kalau kunut kan masih ada orang yang mengatakan tidak wajib. Tapi kalau tidak wajib atau tidak sunnah bahkan. Tapi kalau tasyahudul awal ini bagiannya dari sholat. Itu ninggalkan bagian sholat itu sudah jelas belang sholatnya. Jadi seperti itu, kelihatan belang ini sholatnya ini. Ya, tapi tetap sah sholatnya. Tapi kalau si makmum meninggalkan imamnya begini, makmumnya berdiri, ini kayak ingkar sama imamnya, maka tidak sah.
Nah kalau kunut ya itu banyak, maka tetap sah itu sholat. Dan si makmum apakah boleh kunut? Makmum punya dua pilihan, selama si makmum nggak neko-neko. Ini banyak jamaah umroh atau haji Indonesia sholat di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, jelas imamnya itu tidak kunut. Kok kayaknya gimana gitu loh. Dia sholat berjamaah, imamnya nggak kunut, dia tetap kunut. Kunut ditowokno. Ini kalau gini ini kan namanya ngaco ini. Ya. Ini kalau si imam itu tidak kunut dan si imam bacaannya cepat, ya, maka si makmum ya, tidak disunahkan untuk si makmum tersebut melakukan perbuatan sunnah tadi, yaitu kunut tadi. Enggak dianjurkan. Loh kenapa? Kalau dia kunut dan lama, kemudian imamnya sampai mau salam, batal itu sholatnya si makmum. Ini dibanter. Ini dibanterkan, difase-fasekan, apalagi kalau sholatnya ngadep Ka'bah. Oh luar biasa. Saya nggak tahu khusyuk, tadi kayak khusyuk. Saya nggak tahu, saya nggak ngerti arti ini, aku kayak ngerti. Dapat ilham ngerti arti ini gitu ya. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afat. Tapi di tengah-tengah inna qatabni wa liqtu alaikum. Imamnya at-tahiyatul mubarakatus salawat. Wah, ini bahaya ini. Ya, usah tinggal itu kunut karena kunut itu sunnah. Ya. Ada yang imamnya cepat bacaan Fatihahnya, si makmum ngebet doa iftitah. Allahu akbar kabirah. Alhamdulillah katsira. Subhanallah. Inni wajjahtu makmum imamnya waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim dipikir bacaan dawa. Tada wal asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa iki sih maka minal musyrikin. Bingung, akhirnya Fatihahnya ditinggal. Wah, hati-hati. Ya, ini nanti lihat nanti ketinggalan berapa rukun ini nanti insyaallah akan dijelaskan di pertemuan yang akan datang. Intinya yang kelima ini ya, jangan sampai mengingkari sunnah-sunnah yang apabila ditinggalkan itu kelihatan seakan-akan gak kompak antara imam dan makmum. Karena fungsinya berjamaah ini kan ada kekompakan. Si makmum gak kepingin kompak modelnya kayak gitu ya. Yang keenam ayyutabi'ahu. Ya. Yang keenam adalah hendaknya dia mengikuti imamnya. Ya. Lo kan jelas salat berjamaah kan mengikuti imamnya. Iya, tapi ada mengikuti tapi telat sampai dua rukun. Nah, itu insyaallah kita akan jelaskan di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kasih istiqamah, mudah-mudahan kasih sehat wal afiat, panjang umur. Mudah-mudahan Allah taqabbal jami' salatina. Allah nerima seluruh salat kita. Salat wajibnya yang kurang sempurna mudah-mudahan dijadikan sempurna oleh Allah. Ya. Amin ya rabbal alamin. Kita baca doa seperti biasanya. Doa zikir hari Selasa, mudah-mudahan segala keburukan-keburukan dunia akhirat dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala hal yang kita tidak senangi, kita tidak inginkan, mudah-mudahan dijauhkan dari Allah. Dan mudah-mudahan hajat-hajat malah dideketin. Yang baik-baik malah didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya, orang tua kita, anak istri kita, orang-orang yang kita cintai, orang kasihi ya. Dan semua hadirin hadirat semuanya yang melihat, yang menyaksikan, yang mendengarkan semuanya. Begitu juga kepada ikhwanuna muslimin yang lain terutama yang ada di Palestina. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya kafiyal bala اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء يا الله 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 اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء يا الله 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 اللهم يا كافي البلاء
اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء يا الله 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 ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي رب فقنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما واغفر واستر أنت أكرم من ستر وأن إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء على الآل الكرام شرفاء وعلى صاب مصابه الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا واكتب علينا توبة تغسل لكل حوبة عوراتي وآمن روعاتي واغفر لوالدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا يا رب نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي وآله وصحبه إذا ذات صحبه بالبدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد يا كريم